Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesa Rahma Septia, NIM 2011020037 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, kelas 3 SPIB. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Minangkabau dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Nasir. Di video ini saya akan membahas materi tentang Minangkabau abad 1-6 Masehi. Pada materi ini terdapat dua bagian, yaitu A. Proses terbentuknya nagari di Minangkabau, dan B. Kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau. Kita masuk pada materi yang A. Proses terbentuknya nagari di Minangkabau. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan yang digunakan provinsi lain di Indonesia. Sistem kenagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga ada sebelum Adityawarman mendirikan Kerajaan Pagaruyung. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau, yakni Koto Piliang dan Boni Ceniago. Yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selain dipengaruhi oleh adat istiadat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam. Dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat. Nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri. Selain itu, beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk menjadi nagari diantaranya adalah balai adat, masjid, dan ditunjang oleh areal persawahan. Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dengan istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang, yaitu dari tarata menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari berpenghulu. Jadi, sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah, disebut dengan tarata, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi koto, dan berkembang menjadi nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya di setiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili wilayah tersebut. Yang B. Kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau. Yang pertama, Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Kerajaan Pasumayan Koto Batu adalah kerajaan tradisional yang pertama berdiri di wilayah Minangkabau. Kerajaan ini mempunyai pusat pemerintahan di wilayah sekitar lereng Gunung Merapi yang kemudian dikenal dengan nama Pariangan dan Padang Panjang. Sedangkan wilayah kekuasaan Kerajaan Pasumayan Koto Batu hanya disebutkan di dalam Tambo. Pada abad 1 Masehi terjadi migrasi orang-orang dari anak benua India menuju Pulau Sumatera, lalu mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Pasumayan Koto Batu di sekitar lereng Gunung Merapi. Raja bergelar Sri Maharajo Dirajo dengan permaisurinya Putih Indo Jolito, dan anaknya bernama Sultan Maharajo Basa yang kemudian dikenal dengan gelar Datuk Ketumanggungan. Setelah meninggal dunia, Sri Maharajo Dirajo digantikan oleh Datuk Suri Dirajo, sedangkan istrinya kembali menikah dengan Cati Bilang Pandai dan dengan 3 orang anak, yaitu Sultan Balun, Sultan Bakilap Alam, dan Putih Jamilan. Sultan Balun kemudian dikenal dengan gelar Datuk Perpatih dan Sebatang. Semasa kerajaan Pasumayan Koto Batu ini, adat Minangkabau sudah disusun sedemikian rupa, namun kemudian disempurnakan oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati Sebatang. Keduanya lalu dianggap oleh orang Minangkabau sebagai pendiri adat Koto Piliang yang aristokratis dan adat Bodi Ceniago yang demokratis. Setelah kerajaan Pasumayan Koto Batu berakhir, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatinan Sebatang merupakan 2 saudara seibu yang lain ayah, mendirikan kerajaan baru. Kerajaan Pasumayan Koto Batu tidak diteruskan karena terjadi perselisihan paham antara Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatinan Sebatang. Ketika berdebat mengenai undang-undang tarik balik yang mengatur siapa yang membunuh
akan dibunuh. Walaupun demikian, perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Datuk Suri dan Banego-Nego yang ditandai dengan tikaman sebuah tongkat pada sebuah batu yang disebut dengan batu batikam. Yang kedua, Kerajaan Dusun Tuo. Kerajaan Dusun Tuo adalah kerajaan suku Minangkabau terletak di tanah datar. Setelah Kerajaan Pasumayan Kota Batu berakhir, Datuk Perpati Nasabatang mendirikan Kerajaan Dusun Tuo di 5 kaum dengan Perdana Menteri Datuk Bandaro Kuniang. Yang ketiga, Kerajaan Bungo Satangkai. Kerajaan Bungo Satangkai adalah kerajaan suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat tanah datar. Kerajaan Bungo Satangkai berdiri pada abad ke-5 sampai pertengahan abad ke-14, dipimpin oleh rajanya yang bergelar Datuk Katumanggungan dengan Perdana Menteri Datuk Bandaro Nan Putiah. Kerajaan Bungo Satangkai di bawah pimpinan Datuk Katumanggungan tetap bertahan dengan undang-undang lama semasa Pasumayan Kota Batu, yakni Undang-Undang Simumbang Jatuh. Yang keempat, Kerajaan Bukit Batu Patah. Kerajaan Bukit Batu Patah adalah kerajaan yang sudah besar di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyuang. Kerajaan Batu Patah didirikan oleh Sultan Nun Alam yang masih memiliki hubungan keluarga dengan yang dipertuankan Kerajaan Bungo Satangkai, Datuk Bandaro Nan Putih. Sultan Nun Alam kemudian digantikan oleh Maharaja Indo. Semasa pemerintahannya, pusat kerajaan Bukit Batu Patah dipindahkan ke kaki Bukit Batu Patah atau di sekitar Nagari Pagaruyuang sekarang. Pada masa pemerintahannya pula, agama Islam sudah masuk ke wilayah Minangkabau bagian timur. Maharaja Indo kemudian dialihkan oleh yang dipertuankan Sati. Semasa pemerintahannya, Raja Nan Duo Selo dilengkapi dengan Raja Ibadat menjadi Raja Nan Tigo Selo. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.